Desain dan struktur organisasi dalam konteks program studi, Prodi. Manajemen merujuk pada cara organisasi disusun dan dikelola untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi dan efektivitas. Struktur organisasi mempengaruhi bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang dibagikan dalam sebuah organisasi. Dalam pandangan Prodi Manajemen, ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bagian dalam organisasi bekerja secara sinergis. Berikut adalah beberapa elemen yang sering dibahas dalam desain dan struktur organisasi menurut perspektif manajemen. Desain organisasi adalah proses merancang struktur dan sistem kerja dalam suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan efektif. Desain ini mencakup berbagai elemen, antara lain spesialisasi tugas, pembagian tugas atau pekerjaan kepada individu atau kelompok sesuai dengan keahlian mereka. Departementalisasi, pengelompokan pekerjaan atau kegiatan berdasarkan fungsi, produk, atau geografi untuk meningkatkan koordinasi. Hierarki otoritas, menentukan tingkat wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi. Biasanya tercermin dalam bentuk struktur vertikal yang menggambarkan siapa yang melapor kepada siapa. Kewenangan dan tanggung jawab. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas agar setiap individu tahu apa yang diharapkan dari mereka. Sistem komunikasi menentukan bagaimana aliran informasi terjadi dalam organisasi, baik secara formal maupun informal. Struktur organisasi merujuk pada cara perusahaan atau organisasi mendesain pembagian kerja dan hubungan antar individu di dalamnya. Tipe struktur yang umum digunakan adalah struktur fungsional. Organisasi dibagi menjadi departemen-departemen berdasarkan fungsi utama seperti pemasaran, keuangan, dan produksi. Setiap fungsi memiliki kepala atau manajer yang bertanggung jawab atas kinerja departemen tersebut. Struktur divisional. Organisasi dibagi menjadi divisi-divisi berdasarkan produk, wilayah geografis, atau pasar. Setiap divisi biasanya memiliki struktur fungsional sendiri. Struktur matriks, gabungan dari struktur fungsional dan divisional. Dalam struktur ini, karyawan melapor kepada lebih dari satu atasan. Misalnya, mereka mungkin melapor kepada manajer fungsional, serta manajer proyek. Struktur flat, datar, menekankan pada pengurangan hierarki manajerial. Dalam struktur ini, komunikasi antar level lebih cepat karena hanya ada sedikit tingkatan manajerial. Struktur tim. Organisasi dibagi menjadi tim-tim yang bertanggung jawab untuk proyek atau produk tertentu. Tim ini biasanya bersifat lintas fungsi dan lebih fleksibel. 3. Prinsip-prinsip dalam desain organisasi. Dalam merancang organisasi, prinsip-prinsip berikut sering menjadi acuan. Spesialisasi dan standarisasi. Tugas dibagi agar tiap individu dapat fokus pada keahlian tertentu. Koordinasi, agar berbagai bagian dalam organisasi dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Fleksibilitas. Struktur organisasi perlu dirancang agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Skalabilitas. Struktur organisasi harus mampu berkembang seiring pertumbuhan perusahaan. Pengendalian, organisasi harus memiliki sistem pengendalian untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dengan cara yang benar. Peran manajemen dalam struktur organisasi. Manajer di setiap level memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan struktur organisasi berjalan dengan baik. Beberapa tugas mereka adalah perencanaan, menentukan bagaimana tugas dan pekerjaan akan dikelola dalam struktur organisasi. Pengorganisasian, menyusun dan menata sumber daya agar organisasi dapat berjalan dengan efisien. Pengarahan, memimpin dan memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Pengendalian,
mengawasi dan mengevaluasi kinerja organisasi serta memberikan umpan balik. 5. Tantangan dalam desain dan struktur organisasi. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam desain dan struktur organisasi antara lain: perubahan teknologi dan lingkungan. Organisasi perlu menyesuaikan struktur agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan eksternal seperti teknologi atau regulasi yang baru. Kompleksitas organisasi. Seiring berkembangnya perusahaan, struktur organisasi dapat menjadi lebih kompleks yang dapat mempengaruhi komunikasi dan koordinasi antar bagian. Isu komunikasi. Komunikasi yang buruk dapat menghambat aliran informasi dan mengurangi efektivitas organisasi. Motivasi dan kepuasan kerja. Desain organisasi harus memperhatikan aspek motivasi karyawan, karena struktur yang tidak tepat dapat menurunkan kepuasan dan produktivitas kerja. Secara keseluruhan, desain dan struktur organisasi menurut Prodi Manajemen bukan hanya sekedar pembagian tugas, tapi juga mencakup penataan hubungan antar bagian dalam organisasi agar lebih terkoordinasi, efisien, dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan.